Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana Riko Saputra dengan nomor NIM 120201141420. Baiklah, Ana akan menjelaskan tugas untuk mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah PPKN yang berjudul Geopolitik Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo yang berarti bumi, yang menjadi wilayah hidup kita saat sekarang ini. Sedangkan politik berasal dari kata polis, yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Kemudian pengertian yang kedua yaitu geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Dalam perubahan geopolitik, pertama, Indonesia mengambil sikap netral, tetap mengandalkan politik bebas aktif yang berlandaskan geopolitik wawasan Nusantara, dan menjadi mediator negara-negara anggota ASEAN yang berkonflik dengan Cina. Geopolitik kedua yang harus dihadapi Indonesia adalah di Samudra Hindia atau Laut Indonesia, yakni semakin banyaknya kekuatan yang hadir di Samudra Indonesia seperti Amerika Serikat, Prancis, India, Australia, dan Cina yang memberikan sinyal bahwa kawasan Samudra India akan menjadi kawasan geopolitik kedua setelah Laut Cina Selatan. Yang ketiga yaitu unsur-unsur geopolitik Indonesia. Unsur-unsur geopolitik Indonesia mencakupi 3 buah, yaitu yang pertama wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah kenegaraan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dan wujud infrastruktur politik. Kemudian, unsur yang kedua dari geopolitik Indonesia adalah isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Isi yang menyangkut dua hal yang esensialnya, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dalam tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Kemudian unsur geopolitik yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air, sehingga menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Yang keempat yaitu penerapan geopolitik di Indonesia. Yang pertama, sebagai pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, yaitu menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara, yaitu di bidang
di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Kemudian yang ketiga, penerapan di bidang sosial budaya. Itu terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Kemudian yang keempat, yaitu penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan. Itu dapat kita lihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwasanya geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya negara dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini yang diikrarkan dalam sebuah sumpah pemuda, sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dan jelas, dan dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.